Assalamualaikum Sobat GL. Pernah nggak sih kebayang kita duduk di Masjid Nabawi, lalu tiba-tiba terdengar kajian pakai bahasa Indonesia. Bukan di hotel, bukan di kantor travel, bukan juga di tenda haji, tapi di dalam Masjid Nabawi. Masjid tempat Rasulullah SAW dulu mengajar para sahabatnya. Tempat Rasulullah SAW mengajarkan Al-Quran, tempat di mana para sahabat duduk menimba ilmu. Dan di tempat inilah wahyu dibacakan, hukum ditegakkan, dan akhlak dibentuk. Masjid Nabawi bukan hanya sekedar masjid, ia adalah universitas pertama umat Islam. Dan hari ini, di salah satu sudut masjid yang sama, terdengar lantunan bahasa Indonesia. Seorang dai dari negeri jauh bernama Indonesia, duduk mengajar di Masjid Nabi. Bagaimana itu bisa terjadi? Apa syaratnya? Siapa saja putra terbaik bangsa yang dipercaya mengajar di sana? Mari kita bahas. Menjadi pengajar Masjid Nabawi bukan perkara yang mudah. Ini bukan hanya soal pintar, bukan hanya soal hafal Al-Quran, dan bukan hanya soal gelar doktor. Masjid Nabawi berada di bawah otoritas resmi Kerajaan Arab Saudi. Melalui lembaga yang mengelola dua masjid suci, setiap pengajar harus melalui seleksi yang sangat ketat. Syarat umumnya antara lain, pertama, kualifikasi akademik yang cukup tinggi, minimal lulusan S2, dan umumnya doktor dari universitas terkemuka seperti Universitas Islam Madinah. Kedua, mempunyai rekam jejak ilmiah yang kuat, nilai akademik yang unggul, penelitian dan karya tulis yang cukup banyak, dan reputasi yang baik di kalangan para masyayikh. Ketiga, mendapatkan rekomendasi dari ulama senior yang kredibel, bukan sembarang rekomendasi, tetapi dari para ulama besar yang dikenal integritas dan ilmunya. Keempat, kemampuan bahasa Arab yang sangat fasih, karena mereka akan menjelaskan langsung kepada jemaah dari kitab-kitab para ulama, hadis sahih, dan tentunya Al-Quran yang berbahasa Arab. Kelima, manhaj dan akidah yang lurus, karena Masjid Nabawi adalah simbol otoritas keilmuan Islam dunia. Maka, manhaj dan akidah sangat penting bagi pengajar di Masjid Nabawi agar tidak salah mengajarkan hal-hal pokok agama kepada jamaah. Dan satu lagi yang tak kalah penting, akhlak dan keteladanannya. Karena siapapun yang duduk mengajar di sana sedang membawa nama Islam dan membawa nama negeri asalnya. Dan dari jutaan muslim Indonesia, hanya segelintir orang yang sampai ke titik ini. Hubungan Indonesia dengan Madinah sudah berlangsung ratusan tahun. Dulu, para ulama Nusantara menempuh perjalanan laut berbulan-bulan hanya untuk belajar di Tanah Suci. Tahun 1961, berdirilah Universitas Islam Madinah. Sejak itu, ribuan mahasiswa Indonesia datang belajar. Mereka mempelajari tafsir, hadis, akidah, dan fikih. Banyak yang kembali ke tanah air menjadi dai, dosen, dan pendidik. Namun, belajar di Madinah adalah satu hal, mengajar di Masjid Nabawi adalah hal yang jauh lebih tinggi. Hingga akhirnya, sekitar awal tahun 2010-an, lahirlah generasi pertama dai Indonesia yang dipercaya mengajar di Masjid Nabi. Salah satu nama yang dikenal luas adalah Ustadz Dr. Firanda Andirja. Lahir di Surabaya tahun 1979. Banyak yang belum tahu bahwa beliau tumbuh dan besar di Papua. Awalnya, beliau kuliah di jurusan Teknik Kimia Universitas Gadjah Mada. Namun, Allah punya rencana lain. Beliau meninggalkan jalur teknik dan memilih hijrah menuntut ilmu agama di Madinah. Di Universitas Islam Madinah, beliau menempuh pendidikan S1 hingga S3 dalam bidang akidah. Beliau dikenal cerdas, serius, dan tekun, lulus dengan predikat sangat baik. Sekitar tahun 2012, beliau dipercaya mengisi kajian resmi di Masjid Nabawi untuk jemaah berbahasa Indonesia. Itu bukan sekedar pencapaian pribadi, itu adalah momen bersejarah. Bahasa Indonesia resmi terdengar di Masjid Nabi, dipimpin oleh seorang dokter asal Indonesia. Kajian beliau dihadiri bukan hanya orang Indonesia, tetapi juga jemaah dari Malaysia, Brunei, Singapura, dan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Beliau kemudian kembali ke Indonesia, mendirikan lembaga pendidikan, dan aktif berdakwah melalui berbagai media. Beliau membuka pintu bagi generasi selanjutnya untuk mengajar di Masjid Nabi. Kemudian hadir generasi berikutnya, yaitu Ustadz Dr. Abdullah Roy. Beliau juga menempuh pendidikan tinggi di Madinah hingga meraih gelar doktor dalam bidang akidah. Beliau dikenal dengan gaya penyampaian yang runut dan sistematis. Sekitar tahun 2013 dan beberapa tahun setelahnya, beliau juga mengisi kajian di Masjid Nabawi untuk jemaah Indonesia.
Dan yang menarik, beliau kemudian mengembangkan sistem pembelajaran daring yang diikuti ratusan ribu peserta dari Indonesia dan luar negeri. Jadi, dampaknya bukan cuma di Madinah, tapi sampai ke rumah-rumah kita. Tulis di komen ya, kalau kamu merupakan salah satu peserta dari sistem pembelajaran daring yang dibuat Ustadz Abdullah Roy. Lalu hadir generasi berikutnya, yaitu Ustadz Dr. Ariful Bahri. Beliau berasal dari Riau, latar belakang pesantren, hafiz Al-Quran. Beliau menempuh pendidikan tinggi di Universitas Islam Madinah, hingga meraih gelar doktor. Pada sekitar tahun 2019, beliau dipercaya menjadi pengajar di Masjid Nabawi untuk jemaah berbahasa Indonesia. Kajian beliau tidak hanya dihadiri orang Indonesia, tetapi juga jemaah dari Malaysia, Brunei, Singapura, dan wilayah serumpun lainnya. Beliau dikenal produktif dalam menulis buku dan konsisten dalam dakwah ilmiah. Estafet itu kini berada di tangannya. Coba kita renungkan, Masjid Nabawi adalah tempat Nabi Muhammad SAW mengajar para sahabat, tempat Abu Hurairah meriwayatkan ribuan hadis, tempat Umar bin Khattab berdiri memimpin umat. Dan hari ini, di tempat yang sama, seorang putra Indonesia duduk mengajarkan ilmu yang diwariskan sejak zaman Nabi SAW dan para sahabat. Ini bukan sekedar kebanggaan nasional, ini adalah pengakuan dunia Islam bahwa putra-putra Indonesia mampu bersaing secara ilmiah di panggung tertinggi keilmuan Islam, bahwa kualitas akademik, akhlak, dan manhaj diakui hingga ke jantung dunia Islam. Semoga ini bukan akhir, semoga lahir generasi-generasi berikutnya. Semoga anak-anak Indonesia kelak bisa duduk di Masjid Nabawi bukan hanya sebagai jemaah, tetapi sebagai pengajar. Dan semoga Allah suatu hari nanti memudahkan kita untuk duduk di majelis ilmu di sana, menimba ilmu di tempat yang dahulu menjadi madrasah bagi sahabat Nabi SAW.